Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita teruskan pengajian kita, mudah-mudahan kita doakan juga semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya, sehingga apapun yang kita kaji nanti dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa juga semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah jauhkan kita dari segala penyakit, Allah jauhkan kita dari segala musibah, Allah hindarkan kita daripada orang yang ingin berniat jahat kepada keluarga kita. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga mereka yang telah mendahului Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di sisi Allah yang paling mulia. Dan Allah sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kita di waktu kita kecil. Kita doakan juga mudah-mudahan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, dapat mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya, membawa harum nama keluarganya, menjadi penolong agama Allah di kemudian hari nanti. Dan juga kita doakan semoga anak-anak kita dijauhkan dari pengaruh narkoba, pergaulan bebas, perbuatan brutal, dan kita doakan semoga menjadi anak yang berakhlak mulia, berbudi luhur. Mudah-mudahan kita doakan bagi seluruh orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita, saudara-saudara kita, di mana saja Anda berada, kami mendoakan semoga kalian semuanya sehat walafiat, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya. Kemudian untuk guru-guru kita yang telah mendidik kita selama ini, kita doakan semoga Allah angkat harkat derajatnya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah mudahkan rezekinya, Allah jauhkan dari segala bahaya, dan ini mudah-mudahan sebagai amal soleh untuk bekal mereka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan lihat suratnya 33, surat Al-Ahzab, ayatnya dari 41. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kata Allah, diperingatkan, disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Apa Allah menyampaikannya dalam Al-Quran ini? Katanya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang banyak. Jadi kita ini
diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Apa itu zikir? Zikir itu adalah mengingat Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, orang itu kalau dia berzikir hatinya jadi tenang. Dengan ketenangan hatinya dia karena berzikir kepada Allah, berzikir mengingat Allah. Makanya kita harus banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah kita menyebut nama Allah, karena ini Allah yang memerintahkan kepada kita untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, setelah kamu berzikirlah yang banyak, sebutlah nama Allah yang banyak, baik pagi maupun petang. Maka kata Allah, dan bertasbihlah kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Juga kita disuruh untuk bertasbih. Tasbih itu bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa. Seperti kita melihat sesuatu keanehan-keanehan, kita bisa mengucapkan Masya Allah. Kalau kita mungkin kaget, kita bisa Allahu Akbar, atau Masya Allah, atau Astagfirullah. Itu bisa. Karena itu kita selalu mengingat Allah. Kalau kita mungkin mendengar ada musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendengarkan seseorang yang mendapatkan suatu keberkahan dari Allah atau rizki, mendapatkan kebahagiaan, ucapkan apa? Alhamdulillah. Ini berarti kita itu selalu berzikir kepada Allah dan selalu bertasbih memuji Allah. Nah, dengan kita banyak bertasbih, memuji Allah, berzikir kepada Allah, Allah juga kasih hadiah. Apa? Di ayat 43-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Nah, berarti hadiah dari Allah bagi orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak bertasbih, memuji Allah, ini untungnya dia. Apa? Dia Allah yang akan memberikan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang dari Allah. Jangankah kita dapat kasih sayang dari Allah? Kita dapat kasih sayang dari suami, kita dapat kasih sayang dari istri, kita dapat kasih sayang dari guru kita, kita dapat kasih sayang dari orang yang menyukai kita. Itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Bukan itu saja, tapi kata Allah, malaikat pun dia mendoakan. Malaikat akan mendoakan atas perintah Allah. Nah, ini hadiahnya bagi orang-orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah, selalu banyak bertasbih kepada Allah. Ini makanya kalau di ayat sebelumnya itu kata Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 40-nya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini sebenarnya diawali dengan ini Muhammad, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan dari salah satu laki-laki bapak kamu, salah seorang dari kamu. Jadi kalau orang yang mengaku bahwa dia keturunan Nabi, kita sudah wajib untuk tidak percaya. Coba kenapa? Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi penutup. Nabi Muhammad itu adalah penutup bagi Nabi. Yang penting kita ini disuruh oleh Allah itu banyak berzikir, banyak bertasbih. Dengan dia banyak berzikir, banyak bertasbih, maka tadi Allah kasih rahmat, kasih sayang, malaikat pun mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diteruskan ayat berikutnya, ayat 44-nya. Ayat 44-nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Salam penghormatan kepada mereka, orang-orang yang mukmin itu pada hari mereka menemuinya telah salam. Jadi bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman tadi yang selalu mengucapkan tasbih, bertasbih, memuji Allah, berzikir kepada Allah, nanti salam penghormatan. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kita kalau dapat kita datang sebagai tamu yang menyambut kita langsung, menyambut kita dengan salam, selamat, itu sudah luar biasa. Sudah disajikan dengan makanan-makanan. Nah, begitu juga Allah itu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat
Ayat 45-nya sebenarnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu adalah dia saksi. Kita lihat ayat 45-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Shadaqallahul azim. Nah, di sini dikatakan, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, jadi Allah mengutus Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Dia itu Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ini adalah duta besarnya Allah untuk seluruh dunia. Nah, kalau duta besar di kedutaan di Indonesia, ya mungkin cuma sebatas negara. Tapi kalau Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu adalah duta besar untuk umat Islam, untuk orang seluruh dunia. Seluruh dunia, bayangin. Dia diutus untuk jadi saksi. Kemudian di samping dia jadi saksi, memberi kabar gembira. Dan juga dia memberikan peringatan. Yang mana kabar gembira? Kalau orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang banyak berbuat baik, nanti dia akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan surga. Sebenarnya surga itu bukan saja di akhirat, di dunia juga sudah mendapatkan kenikmatannya, mendapatkan surga. Apalagi nanti di akhirat. Dan juga memberi peringatan kamu nanti kalau kamu jahat akhirnya begini. Nanti kalau kamu tidak sholat nanti ujung-ujungnya begini. Ini nanti kalau kamu durhaka sama orang tua nanti kamu tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Nah ini adalah peringatan dan memberikan peringatannya itu dari kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitu juga. Apalagi katanya sesungguhnya bagi mereka karunia yang sangat besar dari Allah. Dia akan mendapatkan karunia. Pekan karunia, Masya Allah. Inilah jadi Nabi itu adalah saksi yang aktif bukan yang fasib. Nah oleh karena itu makanya tugas kita mengikuti Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Apapun yang diajarkannya yang ada di dalam Al-Quran ini udah pasti benar. Sebab Al-Quran ini adalah dari Allah. Tidak berubah-ubah. Sejak dari 14 abad yang lalu. Tidak berubah-ubah. Ayatnya mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami juga yang menjaganya. Coba kita bayangkan. Dari dulu kita melihat orang ngaji Al-Quran itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Kakek nenek kita, orang tua kita sekarang, anak-anak kita ngajinya Al-Qurannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah ini berarti tandanya Al-Quran ini tidak bisa berubah-ubah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini kalau kita mau. Kemudian di ayat 48-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik itu. Janganlah kamu menghiraukan keagungan mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi jangan kita hiraukan meskipun kadang-kadang ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya sudah. Yang penting kita usahakan untuk bisa berbuat baik. Kalau bisa kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nggak usah dihiraukan, nggak usah terpancing emosi. Nah inilah tuntunan dari Allah, ajaran dari Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan kita berdoa semoga Allah selalu lindungi kita dari segala bahaya. Jangan lupa yang belum jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tapi yang sudah nggak usah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.